Masyarakat Batak dan ulos itu hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika seorang manusia Batak itu di dalam kandungan, dia itu sudah mendapat ulos. Itu kita sebut sebagai prosesi 7 bulanan. Dia itu mertuanya opungnya akan datang ngasih membawa ulos supaya si bayi itu nanti lahir dalam sehat walafiat. Kemudian dalam perkembangannya ketika dia lahir dan dibaptis biasanya juga akan diberi ulos. Bahkan sampai nanti dia dewasa, menikah, dia akan diberi ulos. Bahkan sampai akhir hayatnya, ketika seorang manusia Batak itu meninggal, dia akan membawa selembar kain ulos. Jadi dia semenjak lahir, bahkan sebelum lahir pun sampai meninggal, itu dia dekat dengan ulos. Makanya ulos dan budaya Batak itu hal yang tidak bisa terpisahkan. Namun dalam perkembangannya ulos ini bukan hanya bernilai budaya. Ulos itu beberapa waktu terakhir ini mulai dikomersilkan. Dikomersilkan dalam berbagai bentuk. Namun hal ini sebenarnya adalah karena kecintaan orang-orang terhadap ulos. Namun di sisi yang lain, banyak masyarakat ataupun seniman menganggap itu adalah merusak nilai budaya. Sehingga dicari sebuah solusi. Solusinya adalah kita buatkan kain tenun yang bermotif ulos. Artinya ada kain baru ditenun ulang, motifnya sama dengan ulos untuk digunakan sebagai fashion. Jadi banyak orang Batak beranggapan ketika ulos itu kita gunting-gunting itu udah merusak makna. Nah, solusi untuk itu adalah kita misalnya pengen menggunakan ulos A sebagai bahan fashion atau sebagai baju atau jas atau dress atau apapun namanya. Jadi solusinya ditenun ulang. Dia buatkan kain tenun seperti motif ulos itu. Kemudian itulah yang bisa dipotong-potong ataupun digunting-gunting dijadikan bahan fashion. Dan itu sangat menjadi tren saat ini. Ini menandakan bahwa sebenarnya ulos itu mampu hidup di semua zaman. Pada zaman dulu mungkin itu bukan sebuah hal yang lumrah. Kalau untuk saat sekarang, ya ulos itu hadir dimanapun. Bisa kita lihat ada yang membuat kerajinan, ada yang bikin baju, ada yang bikin kotak tisu, dan berbagai macam lainnya. Salah satu unsur yang memberikan kehidupan ke tubuh manusia adalah kehangatan. Jadi orang Batak zaman dulu itu kan rata-rata tinggal di pegunungan atau di dataran-dataran tinggi. Jadi biasanya di situ cuacanya agak ekstrim atau dingin lah kita katakan. Pada saat itu ada 3 sumber kehangatan yang diketahui oleh masyarakat. Yang pertama itu adalah sinar matahari, yang kedua itu adalah api, dan yang ketiga itu ulos. Matahari itu dari pagi sampai sore masih ada, dan ketika malam udah nggak ada lagi. Dan api juga itu harus kita awasi ataupun kita lihat ketika dia mati ataupun membesar, itu akan menjadi sebuah masalah tersendiri lagi. Jadi hal yang paling mungkin menjadi sumber kehangatan buat masyarakat adalah ulos. Dalam perkembangannya, ulos ini bukan hanya sekedar sumber kehangatan lagi, tapi menjadi sumber kasih sayang atau melambangkan kasih sayang dari A kepada B. Misalnya daripada ulos diberikan ibu ke anaknya, atau dari mertua ke helanya, atau dari tulang ke berenya. Jadi itu dikasih ulos sebagai lambang cinta ataupun lambang kehangatan ataupun lambang kasih sayang. Ulos itu ada 3 berdasarkan kegunaannya. Yang pertama, ulos siabit tonon. Ulos siabit tonon itu adalah ulos yang kita pakai ke badan, kita sarungkan. Yang kedua itu adalah ulos si hade-hade honon yang kita bikin di bahu. Di bahu yang kita handekan itu seperti biasa kita lihat kalau ke pesta. Yang ketiga itu ulos si tali-tali honon yang kita buat di kepala. Dan ada macam-macam jenisnya. Ulos sebagai bagian dari identitas masyarakat Batak telah memberi dampak ekonomi tersendiri kepada ekonomi masyarakat Batak pada umumnya. Seperti misalnya kemampuan masyarakat untuk memproduksi ulos dari hulu ke hilir telah memberikan dampak ekonomi tersendiri.
pengerjaan ulos itu ada banyak lini. Yang pertama itu misalnya dari menggulung benang, ada yang mewarnai benang, ada yang menghani, ada yang menenun, ada yang ujungnya itu manirat. Manirat itu memberi sirat di ujung ulos itu, dan ketika sudah selesai disirat biasanya dibawa ke pasar. Nah, dari segala proses itu melibatkan banyak orang, dan dari banyak orang itu menghasilkan faktor ekonomi yang bisa menjadi sumber kehidupan. Nah, ketika kemampuan untuk memproduksi ulos ini diperoleh oleh masyarakat, hal itu bisa menjadi sebuah andalan ekonomi keluarga atau sumber kesejahteraan. Kalau di Jawa misalnya kita lihat sebagai kampung batik, jadi masyarakatnya hidup dari membatik. Nah, kalau di tempat kita ada namanya kampung ulos, seperti lokasi kita berdiri saat ini. Masyarakat di sini rata-rata berpenghasilan atau berpenghidupan dari ulos. Mereka menenun itu bahkan mulai dari kecil, belajar secara otodidak. Jadi anak-anak itu hanya melihat ibunya, melihat opungnya menenun, menggulung benang. Dia mulai dari kecil bantuin, mulai dari sebelum SD, bahkan SD menggulung benang, kemudian ikut membantu mamanya, dan hingga akhirnya ketika mereka SD, rata-rata udah bisa menenun sendiri. Begitu kira-kira dampak ekonomi tenun yang ada di masyarakat Batak. Dia berdampak lebih luas, karena ulos itu sudah menjadi dua dimensi. Yang pertama itu ulos sebagai budaya, yang kedua ulos ataupun motif ulos dikembangkan menjadi kain tenun untuk kebutuhan fashion. Seperti misalnya kita lihat saat ini, fashionnya orang-orang atau bahkan presiden kita sendiri menunjukkan nuansa budaya. Dan ulos mendapat satu tempat khusus di hati masyarakat orang Batak ataupun di orang-orang yang mengerti etnik. Biasanya mereka akan cari mana sih kain dari masyarakat Batak, mana sih kain yang dari Toba. Nah, itu dikembangkan sekarang menjadi sebuah produk baru di bidang fashion. Namun dalam pengembangannya itu tidaklah menggunakan ulos, karena beberapa orang atau beberapa seniman memberi komentar atau memberi pendapat bahwa kita tidak baik menggunting-gunting ulos ataupun memotong-motong ulos. Jadi solusi yang ditawarkan itu adalah motif ulos tadi ditenun ulang, tapi kebutuhannya bukan untuk adat, melainkan untuk fashion. Jadi ditenun lembaran kain, motifnya motif ulos, dan itu digunakan untuk fashion, untuk baju, untuk dress, dan untuk berbagai macam produk turunan lainnya. Kemampuan masyarakat Batak membuat ulos menjadi nilai tersendiri. Seperti kita lihat di sini, khususnya di Desa Lumban Suhi di Hutaraja, dibuat sebuah acara setiap hari Sabtu itu bernama Martonon Sadari. Artinya penenun itu turun ke depan rumah masing-masing, mereka bertenun, dan itu menjadi sebuah atraksi wisata. Hal ini menjadi hal yang unik yang layak ditunjukkan untuk wisata. Melihat proses pembuatan ulos itu dari hulu sampai hilir, mulai dari menggulung benang, menghani, menenun, bahkan menggiuni, dan berbagai macam proses lainnya bisa kita lihat di kampung ulos ini. Harapan kita adalah bahwa semua pihak lebih memperhatikan ataupun membuat ulos ataupun tenun menjadi hal yang penting. Seperti kita tahu, ini menyentuh sendi-sendi kehidupan orang Batak pada umumnya dan juga masyarakat kita pada khususnya. Harapan saya kepada pemerintah, ini menjadi perhatian yang serius, menjadikan destinasi wisata Kampung Ulos sebagai prioritas, dan juga kepada pengunjung harapannya ini menjadi sebuah atraksi yang menarik. Dan harapan yang paling besar adalah kepada masyarakat itu sendiri. Semoga masyarakat sadar bahwa kita itu bukan hanya menghasilkan selembar kain, tapi kita itu menenun peradaban. Terima kasih sudah berkunjung ke Kampung Ulos Hutaraja, Desa Lumban Suci Turuan, Kecamatan Panguran, Kabupaten Samosir.